Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan membahas tentang diskon, pajak, dan bunga. Sebelum memulai pelajaran, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Diskon adalah pengurangan harga yang diberikan kepada pembeli saat melakukan pembelian barang atau jasa. Diskon adalah salah satu strategi promosi yang sudah ada sejak lama, baik pada transaksi offline maupun online. Diskon juga biasanya diberikan sebagai promosi yang efektif untuk menarik pembeli pertama. Perhitungannya adalah harga diskon sama dengan persentase diskon kali harga awal. Kemudian untuk membayarnya kita sebut sebagai harga akhir. Harga akhir sama dengan harga awal dikurangi dengan harga diskon. Sebuah toko memberikan diskon 20% untuk kaos dan 15% untuk kemeja. Jika Raisa membeli satu kaos yang harganya 75.000 dan satu kemeja yang harganya 90.000, berapa yang harus dibayar? Kita hitung satu-satu ya. Pertama, untuk kaos. Harga awalnya adalah 75.000. Kemudian kita hitung harga diskonnya. Diskonnya sebesar 20%. Kita kalikan dengan harga awalnya. Jadi 20% kali 75.000 sama dengan 15.000. Harga akhirnya adalah 75.000 dikurangi harga diskonnya 15.000 sama dengan 60.000. Sekarang untuk kemeja. Harga awalnya adalah 90.000. Harga diskon kita hitung dari 15% kali harga awalnya 90.000. Kita dapatkan 13.500. Maka harga akhirnya didapatkan dari harga awalnya 90.000 lalu dikurangi harga diskonnya 13.500 sama dengan 76.500. Jadi, berapa yang harus dibayarkan? Tinggal kita jumlahkan ya. Harga kaos yang setelah didiskon ditambahkan dengan harga kemeja yang setelah didiskon, yaitu sebesar 60.000 ditambah 76.500 sama dengan 136.500. Pedagang grosir pakaian membeli 20 lusin kemeja dengan harga 888.000 per lusin. Toko itu mendapat diskon 5% dan ia menjual kemeja tersebut dengan harga 84.000 setiap potongnya. Berapa keuntungan yang diperoleh toko tersebut? Oke, pertama dia membeli dulu, dapat diskon 5%. Setelah itu dijual 84.000 per potongnya. Jadi kita bagi menjadi dua kasus ya. Sekarang untuk pembeliannya terlebih dahulu. Harga awalnya adalah dia membeli 20 lusin dengan harga per lusinnya adalah 888.000. Kita kalikan hasilnya adalah 17.760.000. Kemudian dia mendapat diskon sebesar 5%. Kita hitung harga diskonnya yaitu 5% kali 17.760.000 sama dengan 888.000. Nah, pedagang tersebut harus membayar sebesar, kita kurangkan ya, harga awalnya dikurangi dengan harga diskonnya. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 16.782.000. Nah, harga yang dibayarkan ini kita sebut sebagai modal pedagang tersebut untuk berjualan. Oke, modalnya adalah 16.872.000. Nah, kemeja yang dia jual ada 20 lusin dan satu lusin jumlahnya adalah 12. Maka total baju yang dia jual adalah 240 kemeja. Nah, kemudian harga jual satu kemejanya adalah 84.000. Jadi, jika terjual semuanya, tinggal kita kalikan
240 kali 84.000 sama dengan 20.160.000. Nah, sekarang kita hitung untungnya. Untung kita dapatkan dari harga jual dikurangi dengan modal, yaitu 20.160.000 dikurangi 16.872.000 sama dengan 3.288.000. Koperasi membeli 20 lusin buku tulis dengan harga 2.800 per buah dengan diskon 10% dan 5 lusin pulpen dengan harga 2.200 per batang dengan diskon 5%. Berapakah yang harus dibayar oleh koperasi? Kita hitung satu persatu, yaitu untuk buku tulis, lalu kita hitung untuk pulpen. Kita hitung buku tulis dulu. Harga awalnya 2.800 per buah. Dia belinya sebanyak 20 lusin. Karena satu lusin itu ada 12, maka kita kalikan 20 kali 12 kali 2.800 sama dengan 672.000. Untuk buku tulis, diskonnya sebesar 10%. Kita kalikan 10% kali 672.000, yaitu sebesar 67.200. Nah, harga akhirnya atau harga yang harus dibayar untuk buku tulis adalah sebesar harga awal 672.000 dikurangi harga diskonnya 67.200 sama dengan 604.800. Sekarang kita hitung untuk pensilnya. Nah, harga satu pensil yaitu 2.200. Koperasi membeli sebanyak 5 lusin. Oke, karena satu lusinnya 12, maka kita kalikan 5 kali 12 kali 2.200 sama dengan 132.000. Dan diskon untuk pensil adalah sebesar 5%. Kita hitung 5% kali harga awalnya 132.000 sama dengan 6.600. Selanjutnya, harga yang harus dibayarkan untuk pulpen yaitu sebesar harga awalnya 132.000 lalu dikurangi dengan harga diskonnya 6.600 sama dengan 125.400. Selanjutnya, total yang dibayarkan koperasi adalah ini ditambah ini. Jadi, semuanya adalah 730.200. Sekarang kita fokus ke pajak. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Cara perhitungannya, pajak sama dengan persentase pajak kali harga awal. Nah, untuk perhitungan akhirnya, pajak itu bersifat menambah yang harus dibayarkan. Maka harga akhir sama dengan harga awal ditambah dengan pajak. Pak Wahyu membeli sebuah sepeda motor dengan harga 28 juta dan dikenakan pajak penjualan sebesar 10%. Berapakah yang harus dibayar? Oke, harga awalnya 28 juta, pajaknya sebesar 10%, kita kalikan 10% kali harga awal 28 juta sama dengan 2.800.000. Lalu yang harus dibayarkan, kita jumlahkan harga awal dengan besar pajaknya. Jadi 28 juta ditambah 2.800.000 sama dengan 30.800.000. Nah, jika kamu dan temanmu memesan meal deal 1,
yang ini, dan mil deal 2 yang ini, berapakah yang harus dibayar? Diketahui pajaknya 10%. Nah, untuk mil deal 1 harganya 68.182 dan mil deal 2 harganya 86.364. Oke, sekarang kita hitung ya. Untuk mil deal 1, nah, harga awalnya sebesar 68.182, kita hitung pajaknya 10%-nya, yaitu kita dapatkan 6.818. Berapa yang harus dibayar? Kita jumlahkan ya. Harga awalnya ditambahkan dengan pajaknya sama dengan 75.000. Sekarang kita hitung untuk mil deal kedua. Harga awalnya adalah 86.364. Pajaknya 10% yaitu sebesar 8.636. Yang harus dibayarkan berarti harga awalnya ditambahkan dengan pajaknya sama dengan 95.000. Berarti yang harus kamu dan temanmu bayar, kita jumlahkan mil deal 1 ditambah mil deal 2-nya, yaitu 75.000 ditambah 95.000, yaitu sebesar 170.000. Pak Dudung membeli home theater dengan harga 3.900.000. Jika toko memberikan diskon sebesar 5% dan harus membayar pajak sebesar 10%, berapakah yang harus dibayar? Oke, menurut kalian apa dulu yang harus dihitung? Diskon dulu, apa pajak dulu? Apa coba? Kita hitung diskon dulu. Setelah dapatkan harga setelah diskon, baru kita hitung pajaknya. Oke, harga awalnya 3.900.000. Dia mendapat diskon sebesar 5%. Kita hitung dulu ya. 5% kali 3.900.000 sama dengan 195.000. Nah, harga setelah diskon berarti 3.900.000 dikurangi 195.000 sama dengan 3.705.000. Sekarang kita hitung pajaknya. Berarti menghitung pajak adalah dari sini, dari harga setelah diskon. Jadi pajaknya adalah 10% kali 3.705.000 sama dengan 370.500. Yang harus dibayarkan berarti ditambahkan dengan pajaknya. 3.705.000 ditambah 370.500 sama dengan 4.075.500. Setiap nasabah akan mendapatkan bunga tabungan, yakni keuntungan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah dalam jangka waktu tertentu berdasarkan persentase dan jumlah tabungan nasabah. Bunga tabungan adalah bentuk balas jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah berdasarkan prinsip konvensional. Jadi, jumlah dana yang ditabungkan di bank akan meningkat berkat bunga tabungan tersebut. Rumusnya adalah sebagai berikut. Bunga kita hitung dari B per 12 kali P kali tabungan awal. Nah, B ini adalah lamanya menabung. Satuannya adalah bulan. Kemudian P adalah persentase bunga per tahun. Lalu T awal maksudnya adalah tabungan awal. Lalu T akhir adalah tabungan awal ditambahkan dengan bunganya. Burista memiliki tabungan di bank sebesar 1.400.000. Bank tersebut memberikan bunga sebesar 11% per tahun. Setelah 3 bulan, uang tersebut diambil. Berapakah uang yang akan diterima oleh Burista?
Tabungan awalnya diketahui 1.400.000. Kemudian persentasenya adalah 11%, lamanya menabung adalah 3 bulan. Kita hitung dulu bunganya. B per 12 kali P kali tabungan awal. Sama dengan B-nya 3 bulan, kita tulis 3 per 12 kali persentasenya 11%, lalu tabungan awalnya 1.400.000. Setelah dihitung hasilnya adalah 38.500. Lalu berapa tabungan akhirnya? Kita hitung dari tabungan awal ditambah dengan bunganya, yaitu 1.400.000 ditambah dengan 38.500 sama dengan 1.438.500. Nisa menyimpan uang di bank dengan bunga 13% per tahun. Jika setelah 3 bulan dia menerima bunga sebesar 26.000, berapakah tabungan awal Nisa? Oke, kita hitung data dulu. Apa saja yang diketahui? Persentasenya adalah 3%, lamanya menabung 3 bulan, bunganya 26.000. Sekarang kita masukkan ke rumus bunga. Bunga sama dengan B per 12 kali P kali tabungan awal. B-nya kita substitusikan 3 per 12, persentasenya adalah 13% kali tabungan awal sama dengan 26.000. Nah, sekarang di sini bisa kita sederhanakan. Di sini menjadi 1/4. Di sini tetap 13 per 100. Kita kalikan 1 kali 13, 4 kali 100, 400. Kali tabungan awal sama dengan 26.000. Nah, untuk mencari tabungan awal berarti 26.000 dibagi dengan 13 per 400. Kita pindahkan ke ruas kanan, maka menjadi dikali 400 per 13. Maka hasilnya adalah 800.000. Rangga menyimpan uang di bank sebesar 600.000 dengan mendapat bunga 13% per tahun. Setelah berapa lamakah dia akan mendapat bunga sebesar 32.500? Tabungan awalnya 600.000, persentase bunganya 13% dan bunga yang diperoleh adalah 32.500. Yang ditanya berapa lama dia menabung. Kita substitusikan angkanya. Bunganya sama dengan B per 12 kali P kali tabungan awal. Sama dengan B-nya kita cari, tetap kita tulis B per 12 kali persentasenya adalah 13% kali tabungan awalnya 600.000 sama dengan bunganya 32.500. Di sini bisa kita sederhanakan. Ini 100, kita coret di sini nolnya 2, lalu 12, ini 6.000-nya kita bagi dengan 12 jadi 500. Jadi di sebelah kiri kita punya B kali 13 kali 500. Dan di sebelah kanan kita punya 32.500. Untuk menghitung B, lamanya menabung tinggal kita bagi 32.500 dibagi dengan ini 6.500 sama dengan 5 bulan. Siva menabung di bank yang memberikan bunga 12% per tahun. Saat mau mengambil uang, ternyata uangnya menjadi 763.000. Jika Siva sudah menabung selama 9 bulan, maka berapakah tabungan awal Siva? Persentase bunganya adalah 12% per tahun. Tabungan akhirnya adalah 763.000. Yang ditanya adalah lamanya menabung adalah 9 bulan dan yang ditanyakan adalah berapa tabungan awalnya. Pertama kita harus hitung dulu berapa persen bunga yang dia terima karena menabungnya hanya 9 bulan.
bukan setahun. Ya, padahal yang diketahui adalah persentase bunga per tahun. Karena 9 bulan, maka kita tuliskan 9/12 kali 12%. Jadi dia menerima bunga sebesar 9%. Kemudian untuk persentase tabungan awal nilainya pasti 100%. Dan persentase tabungan akhirnya karena sudah ditambahkan dengan bunganya, maka kita hitung 100% ditambah bunganya 9% sama dengan 109%. Nah, untuk menghitung tabungan awal, kita gunakan rumus perbandingan. Tabungan awal per tabungan akhir sama dengan persentase tabungan awal per persentase tabungan akhir. Sekarang kita substitusikan nilainya. Tabungan awal yang kita cari per tabungan akhirnya sebesar 763.000 sama dengan persentase tabungan awal 100% per persentase tabungan akhir sebesar 109%. Nah, tanda persennya bisa kita hilangkan. Lalu untuk menghitung tabungan awal berarti kita gunakan kali silang. Jadi tabungan awal sama dengan 100 per 109 kali 763.000 sama dengan 700.000. Materi terakhir adalah tentang bunga pinjaman. Bunga pinjaman adalah balas jasa yang ditetapkan oleh bank kepada peminjam atas pinjaman yang didapatkan. Akibatnya, jumlah pinjaman menjadi bertambah. Rumusnya sebagai berikut. Bunga pinjaman itu sama dengan utang ya, jadi nggak usah bingung apakah ini utang atau pinjaman, maksudnya sama aja. Bunganya kita hitung dari B/12 kali P kali utangnya berapa. B ini lamanya berhutang, P ini persentase bunganya. Lalu total utangnya menjadi utang ditambah dengan bunganya. Lalu kalau ditanya cicilannya, total utang dibagi dengan lamanya meminjam. Pak Agus meminjam uang di bank sebesar 30 juta. Bank menentukan bunga sebesar 12% per tahun. Dan Pak Agus akan mencicil utangnya selama 12 bulan. Berapakah besar cicilan tiap bulannya? Oke, berarti kita hitung dulu berapa bunganya ya. Data yang diketahui adalah utangnya sebesar 30 juta, persentase bunganya 12%, lamanya berhutang adalah 12 bulan. Yang ditanyakan berapakah cicilan per bulannya? Oke, kita hitung dulu bunganya. Rumusnya adalah B/12 kali P kali utangnya. Lamanya meminjam adalah 12 bulan, jadi kita tulis 12/12, persentase bunganya adalah 12%, lalu utangnya adalah 30 juta. Setelah kita hitung, maka kita dapatkan bunganya sebesar 3.600.000. Lalu utangnya jadi berapa? Total utangnya menjadi utang ditambah dengan bunganya, yaitu 30 juta ditambah 3.600.000 sama dengan 33.600.000. Lalu cicilannya, total utang dibagi dengan lamanya meminjam. Jadi 33.600.000 dibagi dengan 12 sama dengan 2.800.000. Oke, demikian materi hari ini. Semoga bisa dipahami oleh semuanya. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.